Kamis 6 Februari 2025, tepat 1 abad usia sastrawan Pramudia Anantatur. Sisi-sisi manusiawi Pram selalu menarik untuk digali, seperti kebiasaannya bekerja tiada henti hingga kisah pernah 3 kali tinggal kelas di bangku sekolah, meski ayahnya kepala sekolah di situ. Lantas, siapa sosok Pramudia Anantatur yang banyak menjalani hidup dalam pengasingan selama pemerintahan Orde Baru? Pramudia Anantatur lahir di Blora 6 Februari 1925 dengan nama lengkap Pramudia Ananta Mastur. Sastrawan yang akrab disapa Pram itu adalah anak sulung dari 8 bersaudara dari pasangan Mastur, Imam Bajuri, dan Umi Saidah. Ayahnya seorang guru, ibunya pedagang nasi. Pram sengaja menghilangkan awalan Jawa Mas pada nama belakangnya karena merasa terlalu terkesan aristokratik. Pramudia Anantatur menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Institut Budi Utomo di Blora. Saat di sekolah dasar itulah Pram pernah tidak naik kelas sebanyak 3 kali. Nah, hal itu membuat ayahnya yang merupakan kepala sekolah merasa sangat malu. Pram juga dianggap sebagai anak bodoh. Bahkan setelah Pram lulus, sang ayah tidak mau mendaftarkannya ke jenjang sekolah berikutnya. Untungnya sang ibu bersedia membiayai dan menyekolahkan Pram di Radio Fike School atau sekolah telegraf. Pram sebenarnya lulus dari sekolah telegraf, tapi ia tidak sempat mendapatkan sertifikat kelulusan karena bertepatan dengan kedatangan Jepang di Indonesia. Saat Pram berusia 17 tahun, sang ibu meninggal yang kemudian disusul oleh adiknya yang masih berusia 7 bulan bernama Susanti. Kemudian ia harus menjadi tulang punggung keluarga karena sang ayah hobi berjudi. Pada 1942, Pram memutuskan hijrah ke Jakarta dengan membawa semua adiknya. Ia bekerja di kantor berita Domei untuk menafkahi dirinya dan adik-adiknya. Hidup penuh perjuangan di masa muda inilah yang membentuk Pram menjadi seorang sastrawan yang peka terhadap kepedihan dan kesengsaraan rakyat kecil. Pram kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat dan mulai aktif menulis cerpen dan buku. Gaya penulisannya berubah sejak bergabung dengan Lekra. Tulisan-tulisannya yang selalu memuat kritik keras pada pemerintah kemudian menimbulkan friksi dengan pemerintahan Soekarno. Tak hanya itu, kehidupannya makin sulit usai meletusnya Gerakan 30 September. Pram harus hidup sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Ia bahkan sempat diasingkan selama 10 tahun di Pulau Buru mulai 1969 hingga 1979. Pram sebenarnya dilarang menulis selama masa pengasingan di Pulau Buru. Meski begitu, semangatnya untuk terus menulis tidak pernah padam. Bahkan, Pram berhasil menelurkan karya-karya terkenal selama ditahan di Pulau Buru, salah satunya Tetralogi Bumi Manusia. Sebagian buah penanya, Pramudia Anantatur dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung karena dianggap bermuatan komunisme. Namun di luar negeri, karya-karya Pram justru diterjemahkan dan beredar luas. Nah, kini merayakan sahabat kelahiran Pram, kita bisa mengenang Pram bukan hanya sebagai sosok dan kekaryaan, tapi juga daya hidup, prinsip, dan kewaspadaan. Pram sudah menulis dan bersikap sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Kita baca dan ambil baiknya saja. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.